dipersembahkan oleh. Kita langsung saja akan menuju ke sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini nanti mekanismenya kita akan menanyakan pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat. Dan pertanyaan yang pertama terlebih dahulu akan kita sampaikan ke Pak Pahala. Ini dari Pak Arman di Batam. Pak Pahala, ini ada yang bertanya, Pak, apakah pembelian lelang bisa dibiayai melalui KPR Bank, Pak? Baik, tadi saya rasa sudah disampaikan oleh Bu Novi. Memang untuk apa yang kita bisa biayai saat ini adalah yang terkait dengan renovasinya. Jadi memang untuk bisa mengikuti lelang sampai dengan saat ini kita belum bisa melakukan pembiayaannya. Namun yang bisa dilakukan adalah untuk melakukan renovasi setelah pembelian melalui lelang itu dilakukan oleh para investor. Dari Pak Andi di Makassar, pertanyaan pertama, ketika ada pengumuman lelang di website DJKN, berapa lama prosesnya dan apakah ada biayanya? Pertanyaan kedua, Pak, mungkin sekalian, ketika uang jaminan sudah disetorkan dan kalah lelang, apakah dana tersebut dipotong atau kembali seluruhnya? Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi kalau berapa lama untuk proses lelang sih? Kalau tanah bangunan ya biasanya kalau karena ini lelang hak tanggungan masuk eksekusi itu pengumuman 2 kali 15 hari. Terkait dengan apakah kalau uang jaminan yang disetorkan itu nantinya akan dipotong biaya? Tidak sama sekali Pak Andi. Bapak menyetorkan 1 miliar ya begitu kalah itu langsung balik 1 miliar. Makanya tadi Bu Heris pada saat menjelaskan ada dimintakan rekening calon pembeli lelang fungsinya untuk itu Pak. Begitu Bapak misalkan tidak ditunjuk sebagai pemenang, maka secara virtual itu nanti rekening akan uang akan kembali ke rekening di mana dana itu tertransfer gitu. Tanpa dipotong uang 1 perak pun gitu Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Evelyn di Jakarta, khusus untuk Bu Novi ini. Yang pertama, jika saya tertarik dengan aset proyek perumahan, mekanisme apa saja yang bisa saya lakukan untuk mengambil alih proyek tersebut? Itu yang pertama, Bu Novi. Mungkin sekalian yang kedua, apakah saya harus menyediakan dana sebesar nilai aset yang dijual atau bisa melalui mekanisme kerjasama? Itu dulu Bu Novi, bisa dijawab? Silakan. Baik, baik Mas Indra, Bu Evelyn. Jadi untuk tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit. Jadi untuk mengambil alih itu ada beberapa mekanisme dari lelang, cesi, tapi ada juga yang namanya novasi atau pengambil alihan. Nah, kalau untuk lelang dan cesi memang harus ada uang karena itu istilahnya terusil ya, jual putus. Jadi memang harus ada dana yang disiapkan oleh investor untuk membeli aset itu. Yang seperti tadi disampaikan bahwa Bank BTN hanya memberikan fasilitas untuk merenovasinya. Tetapi untuk membelinya memang harus disediakan dana oleh Bapak Ibu investor. Tetapi kalau mekanisme novasi mengambil alih itu memang di awal tidak diperlukan untuk melunasi atau mengambil alih aset itu karena Bapak Ibu sekalian ini mengambil alih dengan cara menggantikan posisi dari debitur kita yang bermasalah. Tetapi memang tetap untuk pengembangan proyek harus ada share dari Bapak Ibu investor untuk pembiayaannya karena tidak mungkin suatu proyek itu dibiayai oleh bank secara penuh, secara full. Pasti harus ada share dari developer atau dari pengembang. Ini sebenarnya tidak berlaku di kredit yang aset-aset, distress aset bermasalah seperti ini, tetapi juga ada di kredit-kredit kita yang baru. Yang baru juga pasti diperlukan share dari pengembang, di samping yang sekitar 70 atau 80%-nya adalah
share dari kita dari bank untuk pembiayaannya. Terima kasih atas kebersamaan kita di acara Investor Gathering kita pada siang hari ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian siang hari ini atau di beberapa hari ke depan langsung take action bersama dengan BTN. Baik, sekian dari saya dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Dipersembahkan oleh